Selamat sore pemirsa, kami kembali hadir dengan 3 berita pilihan terkait kawasan industri hijau di Kaltara, aktivitas ibu negara, dan kabar seputar harga pangan di Papua. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Presiden mengharapkan jajarannya serta Pemda untuk mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat mendukung industri hijau. Sementara itu, Ibu Negara Iriana bersama Ibu Wakil Presiden Wuri Estu Handayani meninjau pelaksanaan vaksinasi di sebuah sekolah dasar di Kota Bandung, Jawa Barat. Sedangkan di Papua, Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Papua menggelar pasar murah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Pemirsa, berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek kawasan industri hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Selasa 21 Desember 2021. Presiden meminta jajarannya serta Pemda untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mendukung industri hijau. Karena industri ini menggunakan teknologi tinggi yang dapat menghasilkan turunan produk. Untuk meningkatkan nilai ekonomi yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah barang jadi. Sehingga memberikan nilai tambah, memberikan added value yang besar bagi negara kita. Karena kita menjualnya sudah dalam bentuk barang jadi. Inilah lompatan kata, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, leapfrog yang ingin kita lakukan. Proyek industri hijau Kaltara berupa lahan industri yang mencapai 16.400 hektar dan ditargetkan berkembang menjadi 30.000 hektar. Diharapkan oleh kepala negara dapat memberikan pendapatan pajak dan non-pajak, sehingga nantinya dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan, dan tentunya bertambahnya devisa negara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dari Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin beserta para Wase Kabinet Indonesia Baju. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Ibu Wakil Negara Wuri Ma'ruf Amin didampingi Wakil Ketua Percepatan Vaksinasi Jawa Barat, Atalia Praratya, dan anggota Organisasi Aksi Solidaritas Oase Kabinet Kerja meninjau pelaksanaan vaksinasi di Sekolah Dasar Negeri 196 Sukarasa, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Desember. Iriana Joko Widodo memberikan semangat kepada para siswa yang akan divaksinasi agar tidak takut serta bercengkrama dengan mereka yang sudah divaksinasi. Selain itu, Ibu Negara juga menyapa guru siswa yang juga mengikuti vaksinasi di sekolah lain. Ini karena vaksinasi COVID-19 di rentang usia 6 hingga 11 tahun dilakukan secara serentak di 9 kabupaten kota di Jawa Barat. Kepala Sekolah SDN 196 Sukarasa, Caryani, berharap dengan vaksinasi ini, proses belajar mengajar tidak lagi terhalang oleh pandemi, sehingga pembelajaran tatap muka 100% bisa dikelar. Harapan kami sudah melaksanakan PTMT dari bulan September ya, yang sangat terbatas tentunya jumlahnya. Dengan vaksin 100%, mungkin besok lusa anak-anak yang belum memenuhi syarat sudah bisa divaksin. Harapannya di tahun 2022, di semester kedua nanti, sekolah kita bisa tatap muka 100% gitu. Walaupun tentunya di kebiasaan baru anak-anaknya. Salah seorang siswa, Keira, mengaku ingin mendapatkan suntikan vaksin agar bisa terhindar dari risiko berat akibat terpapar COVID-19. Waktu disuntik kayak yang biasa aja, cuman sekarang udah mulai kerasa agak sakitnya. Kenapa tertarik ingin disuntik? Karena kan kalau misalkan ada penyakit yang kayak gitu, kalau bisa menular, kan ntar kita juga kenanya parah. Jadi kita harus disuntik aja biar sehat, terus kejaga dari penyakitnya, biar gak kena penyakitnya, sama ada pelindung diri. Sementara itu, dari 572 siswa, sebanyak 485 siswa SDN 196 Sukarasa mengikuti vaksinasi COVID-19 dalam 4 gelombang,
Sedangkan sisanya sebanyak 87 tidak lolos dari verifikasi. Selain meninjau vaksinasi, Ibu Negara dan rombongan juga memberikan bantuan sosial kepada 54 orang tua siswa yang anaknya termasuk ke dalam golongan rawan melanjutkan pendidikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. H-3 menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Disprindakop Provinsi Papua menggelar pasar murah dengan melibatkan sejumlah BUMN, UMKM, dan distributor yang ada di Kota Jayapura pada Selasa 21 Desember di Taman Imbin, Kota Jayapura. Pasar murah tersebut diserbu warga yang ingin membeli berbagai kebutuhan, yakni daging sapi yang dijual seharga Rp100.000 per kilogram, lebih murah Rp50.000 dari harga jual di pasar tradisional. Ayam potong dijual dengan harga Rp40.000 per ekor, yaitu Rp20.000. Lebih murah dibandingkan harga di pasar modern dan tradisional. Begitu juga sejumlah sayuran, yakni komoditas cabai rawit dijual berkisar Rp100.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, dan telur ayam Rp51.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindakop Papua, Oma Laduani Ladamai, mengatakan digelarnya pasar murah untuk menjaga stabilitas harga, terutama 9 bahan pokok, sehingga tetap dapat dijangkau oleh masyarakat. Menjelang hari Natal ini kemudian pemerintah untuk lakukan semacam partisipasi untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga ini. Yang mudah-mudahan katakan dengan adanya pasar murah, masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih layak sesuai dengan kondisi mereka. Ya, dan ini memang kita lakukan baru habis pasca pandemi Covid ya. Jadi betul-betul kita harapkan sangat membantu masyarakat. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua Elsyur Rumbekwat menjelaskan pasar murah kebutuhan pokok menjadi salah satu bentuk antisipasi menjelang hari besar keagamaan, di mana harga kebutuhan pokok akan meningkat. Ia juga mengatakan pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok. Hari-hari besar agama itu, harga-harga pokok pasar bahan pokok atau harga-harga pasar itu melonjak dengan luar biasa. Apalagi kalau menjelang Natal atau Tahun Baru. Pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, mengambil kebijakan untuk turut membantu masyarakat agar mampu untuk menyediakan sukacita menjelang hari besar agamanya. Tim pengendali inflasi Papua terus memantau stok dan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat setempat. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetap jaga kesehatan jiwa dan raga Anda agar kita dapat melalui masa pandemi ini dengan lebih baik. Jangan lewatkan Kilas Nusantara Malam yang akan hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.